Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang ceramah Ustadz Umar Mita, kaum muslimin. Di mana di dalam ceramah ini, Ustadz Umar Mita menunjukkan ketidaktegasan beliau di dalam menyikapi sebuah permasalahan di dalam syariat Islam, khususnya dalam perkara bid'ahnya Maulid Nabi, ya. Bid'ahnya perayaan Maulid Nabi. Di dalam video ini terlihat Ustadz Umar Mita ini mencari aman kaum muslimin, ya, supaya tidak ditinggal jamaahnya. Karena beliau faham, ya, beliau tahu resiko yang akan beliau terima ketika berani menjelaskan sesuatu yang hak. Apalagi masalah bid'ah yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan kaum muslimin. Kalau beliau berani tegas di sini, maka beliau harus siap-siap ditinggal oleh jamaahnya. Dan yang jelas, yang akan meninggalkan adalah jamaah yang gemar dengan amaliyah-amaliyah bid'ah. Padahal kaum muslimin, seandainya beliau ini berani tegas di dalam menyimpulkan hukum, ya, dalam perayaan Maulid, ya, maka jamaah yang akan mengikuti kajian Ustadz Umar Mita ini adalah justru jamaah-jamaah pilihan, jamaah-jamaah militan terhadap syariat Islam, ya, jamaah yang girohnya tinggi untuk mengamalkan syariat Islam yang hak, ya, bukan jamaah yang semangat dengan amaliyah-amaliyah bid'ah tapi lemah dengan amaliyah-amaliyah yang jelas-jelas sunnah, ya. Dan sebelum kita membahas lebih jauh kaum muslimin, coba kita simak dulu video dari Ustadz Umar Mita, kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan tentang Maulid Rasulullah SAW, tentunya di sini ada perbedaan di antara kaum muslimin ketika menyikapi tentang masalah Maulid. Dan itu juga sangat mempengaruhi berdasarkan bagaimana perbedaan para ulama ketika mereka juga menyikapi tentang perkara ini. Tentunya kalau saya secara khusus ditanya, saya termasuk yang tidak merayakan Maulid. Tapi tidak secara gegabah, dan saya juga tidak ceroboh langsung mengatakan bahwasanya orang yang melakukan Maulid adalah melakukan dosa besar, karena memang sejatinya bukan dosa. Ya. Walaupun ketika saya ditanya kenapa tidak merayakan Maulid, karena bahwasanya perkara itu adalah perkara yang saya tidak menjumpai perbuatan itu dicontohkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Tapi yang menarik adalah mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Bagaimanapun kita melihat apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika merayakan Maulid, dan itu memang tidak dicontohkan oleh sahabat Nabi pada kehidupan mereka. Tapi yang menarik adalah kita tahu tidak ada yang merayakan Maulid kecuali karena berdasarkan kecintaan mereka kepada Rasulullah. Dan setiap dari kita harus menghargai perasaan cintanya setiap muslim kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harusnya materi dan pertanyaan yang harusnya menyikapi masalah ini tidak menjadikan kita menyikapi saudara kita sebagaimana kita menyikapi keimanan dan kekufuran. Tidak usah orang yang tidak merayakan betul-betul membenci orang yang merayakan, sebagaimana orang yang tidak orang yang merayakan jangan sampai sangat memusuhi orang yang tidak merayakan. Karena mereka memiliki satu benang yang sama, mereka sama-sama cinta kepada Rasulullah. Orang yang tidak merayakan hari kelahiran Rasulullah itu bukan berarti tidak mencintai Nabi. Saya yakin semuanya mencintai Rasulullah. Orang yang tidak merayakan juga mencintai Rasulullah. Orang yang merayakan juga berbasis dari apa yang menjadi kecintaan mereka kepada Rasulullah. Setidaknya benang merah yang menyamakan bahwasanya sama-sama kita mencintai Rasulullah. Walaupun teknisnya ada perbedaan di dalam menyikapi Maulid, harusnya benang merah yang menyamakan tidak boleh luput dari perhatian dan fokus kita ketika menyikapi saudara kita. Ya. Lebih-lagi ketika Maulid akhirnya merupakan satu momen orang kembali mempelajari tentang kehidupan Rasulullah. Walaupun memang betul mempelajari Rasulullah tidak harus pada waktu Maulid. Tapi mungkin ada sebagian orang yang mereka baru punya semangat untuk mempelajari tentang baginda Nabi kalau ada momentum Maulid. Itu tidak kita nafikan karena setiap orang prosesnya beda-beda, tidak bisa disamakan dengan proses kita. Tapi sekali lagi saya sangat kagum dengan apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Memang betul bahwasanya ada perbedaan teknis antara yang merayakan dan tidak merayakan. Tapi ada satu benang merah yang sama. Satu benang merahnya yang sama itu apa? Bahwasanya mereka sama-sama mencintai.
Wallah alam bisawab. Walaupun saya kalau ditanya, Ustadz, apakah merayakan? Saya tidak merayakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallah alam bisawab. Nah, kaum muslimin, sangat terlihat Ustadz Umar Mita ini tidak berani tegas di dalam menyebutkan bahwa perayaan Maulid ini adalah perkara bid'ah. Ya, padahal beliau sendiri mengakui bahwa perayaan Maulid ini tidak dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Padahal seandainya ini bagian dari amal soleh, bagian dari sesuatu yang disyariatkan, maka para sahabat itu sudah pasti mengerjakan, kaum muslimin. Karena tidak ada satupun penghalang seandainya mereka mau mengerjakan, mau membuat perayaan Maulid. Ya. Karena mereka tahu betul kapan Nabi Muhammad SAW lahir, kapan Nabi Muhammad SAW diutus, ya, kapan wahyu turun. Ya. Mereka tahu betul. Dan mereka adalah manusia-manusia yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW. Cinta mereka totalitas, tidak seperti cintanya orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi cintanya hanya sebatas perayaan Maulid. Disuruh sholat berjamaah, malas. Ya, disuruh memakmurkan masjid untuk sholat berjamaah, untuk majelis taklim, mereka malas. Memelihara jenggot, mereka nggak mau. Padahal Nabi Muhammad SAW berjenggot. Ya, disuruh menaikkan celana di atas mata kaki, mereka mengatakan yang seperti itu ciri Wahabi. Padahal itu dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi para sahabat itu adalah manusia-manusia yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, zahiran wa batinan. Cinta mereka ini lahir batin kepada Nabi Muhammad SAW, bukan cuma sebatas di bibir saja. Ya. Dan mereka adalah orang yang paling semangat di dalam mengerjakan amal soleh, kaum muslimin. Tapi kenapa mereka tidak mengerjakan, tidak membuat perayaan Maulid? Tentu jelas, karena perkara tersebut tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Berbeda dengan orang yang sekarang naik haji, tapi tidak naik onta lagi. Ya, tapi naik motor, naik mobil, naik pesawat. Ya, kalau ditanya kenapa para sahabat tidak melakukan, berarti itu bid'ah dong. Ya, kan itu tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, di sini tidak paham mereka, ya, tidak paham. Kenapa para sahabat Nabi tidak berhaji, naik motor, naik mobil, naik pesawat? Ya karena dulu belum ada. Belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat. Adanya kuda, unta, ya, keledai, dan binatang yang lain yang dulu dijadikan tunggangan. Jadi dulu itu ada penghalang kenapa mereka tidak berangkat haji naik motor, naik mobil, naik pesawat, atau kendaraan mesin yang lain. Jadi jelas, ya, ada penghalangnya. Sehingga tidak bisa disebut perkara ini adalah perkara bid'ah. Ya. Dan perkara ini jauh berbeda dengan perayaan Maulid. Perayaan Maulid ini dulu, ya, seandainya akan dikerjakan, sudah ada faktor pendukungnya, semuanya sudah terpenuhi. Ya. Seandainya mau dikerjakan, tidak ada sedikit pun perkara yang dapat menghalangi untuk terlaksananya perayaan Maulid. Tapi mereka tidak kerjakan. Ya, menunjukkan bahwasanya itu tidak disyariatkan. Ya. Dan ketika dikerjakan pada saat ini, itulah namanya bid'ah. Karena memang dulu tidak dikerjakan karena bukan bagian dari syariat, bukan karena ada penghalangnya, kaum muslimin. Sehingga amaliyah perayaan Maulid ini ya jelas perkara yang menyelisihi manhaj Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat tidak mengerjakan itu karena bukan syariat Islam. Sekarang orang mengerjakan, mengatakan bahwasanya itu adalah bagian syariat Islam. Ya. Bagaimana mereka mau mengaku itu bukan bagian dari syariat Islam, sementara itu mereka sebutkan adalah wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian dari syariat Islam, kaum muslimin. Bagian dari syariat Islam. Ya. Jadi jelas, ya, perayaan Maulid ini adalah bentuk melanggar peringatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan perkara bid'ah, tapi kita melakukan perkara bid'ah. Ya, bagaimana bisa disebut itu bukan perkara dosa? Ya, itu jelas dosa, kaum muslimin. Karena ini adalah bentuk menyelisihi peringatan Nabi Muhammad SAW. Jadi
Bagaimana bisa ya menyelisihi Nabi dan para sahabat kemudian disebut bukan dosa besar? Mau dikemanakan ayat 115 dari surat An-Nisa, di mana di sana jelas dikatakan wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi diancam dengan neraka itu artinya perbuatan dosa. Kalau tidak dosa mana mungkin diancam. Ya, itu jelas menyelisihi. Sudah jelas diakui bahwasanya Nabi dan para sahabat tidak mengerjakan. Ya. Meskipun itu disebut sebagai wujud cinta. Ya, sedangkan cinta itu diatur dalam syariat Islam. Bukan hanya karena cinta kemudian membuat aturan sendiri di dalam merefleksikan rasa cinta, di dalam mewujudkan rasa cinta. Ya, cinta di dalam Islam ada aturannya untuk menyalurkan. Ya, bagaimana mewujudkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Ada caranya. Ya, orang yang membuat aturan sendiri di dalam syariat Islam, yang menyelisih amaliyah Nabi dan para sahabat, bahkan menyelisih para ulama, ya, kok kemudian disebut mencintai Nabi, disuruh menghargai, itu kan aneh namanya. Ya, para sahabat, para ulama, apakah mereka nggak cinta sama Nabi Muhammad SAW? Mereka cinta. Bahkan kalau dibandingkan dengan cintanya para penggemar perayaan Maulid, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Apalagi jelas-jelas disebutkan bahwa yang pertama kali membuat perayaan Maulid itu adalah orang-orang Syiah. Orang Syiah. Orang yang mencela sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencela istri Nabi Muhammad SAW. Kok bisa-bisanya perayaan mereka disebut sebagai wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini konyol namanya kaum muslimin. Ya, kalau memang cinta, ya kerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Apa yang jelas-jelas diperintahkan itulah yang dikerjakan. Ini ngaku cinta, tapi malah berbuat bid'ah. Menyelisih amaliyah orang dan sahabat dari orang yang dia cintai. Ya, padahal menyelisihi mereka itu jelas-jelas dilarang. Yang nggak diperintah dikerjakan, sementara yang diperintah malah malas-malasan untuk mengerjakan. Bahkan ditinggal, tidak dikerjakan. Itu cinta apa namanya? Justru orang-orang yang mengajak untuk meninggalkan perbuatan bid'ah, itulah mereka yang mengajak untuk bagaimana merefleksikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang benar. Ya, orang yang berdakwah mengajak umat Islam untuk meninggalkan perkara bid'ah, mereka bukan membenci para pelaku bid'ah. Justru mereka sayang. Ayolah ya, cinta Nabi itu jangan menyelisih Nabi. Ikuti mereka. Ya, ikuti Nabi, ikuti para sahabat. Apa yang mereka kerjakan kita kerjakan, apa yang mereka perintah kita laksanakan, apa yang mereka larang kita tinggalkan, ya. Apa yang mereka cintai kita cintai, apa yang mereka benci kita benci. Ya. Jadi orang yang mengajak umat Islam untuk meninggalkan perkara bid'ah itu bukan benci kepada para pelaku bid'ah, bukan. Ya. Tapi itu karena cinta, supaya sama-sama mencintai Nabi, mencintai dengan cara yang benar. Ya, cobalah pikir ya. Nabi Muhammad SAW, apakah lebih cinta sama orang yang mengikuti beliau dan para sahabat? Apa lebih cinta kepada orang yang sok keminter? Ya, sok keminter. Apalagi orang yang sok keminter itu benci dengan istri Nabi, benci dengan para sahabat Nabi yang Nabi cintai. Ya, coba. Sekedar keminter sajalah kaum muslimin ya. Kira-kira Nabi itu lebih cinta kepada orang yang mengikuti beliau apa orang yang keminter? Ya, orang yang berbuat bid'ah itu kan namanya keminter kaum muslimin. Nabi dan para sahabat tidak membuat, dia buat. Ya. Nabi dan para sahabat tidak menganggap itu bagian dari syariat Islam, dia anggap itu bagian dari syariat Islam. Dianggap itu baik, dianggap itu wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal orang yang jelas-jelas cintanya totalitas, ya, cintanya totalitas kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tidak ada yang membuat perayaan Maulid. Apakah mereka lebih pintar dari para sahabat? Ya, tapi ya memang para pelaku bid'ah itu memang hobi untuk mencari-cari pembenaran. Ya. Katanya itu momen untuk mempelajari sirah Nabi supaya bisa mencontoh Nabi. Belgedes. Kami dari kecil ya sudah
ikut merayakan perayaan Maulid karena tinggal di lingkungan orang yang mayoritas merayakan Maulid. Yang ada, ya, mereka kalau ceramah banyak guyonan. Yang datang itu karena penceramahnya lucu. Coba kalau nggak lucu, nggak banyak diundang kaum muslimin. Yang diundang itu biasanya, ya, yang viral karena lucu, ya, bukan karena ilmu, yang lucu. Coba kalau nggak percaya, ya. Kami dari kecil ikut merayakan Maulid itu, ya. Jadi tahu, ya, kalau ceramah banyak guyonan, hahaha, ya, tapi waktu sholat banyak dilewati. Kemudian setelah ikut perayaan Maulid tetap melanggar syariat Islam, yang perempuan aurat tetap diumbar, ya, maksiat tetap jalan. Ya, setelah perayaan Maulid masjid tetap sepi. Coba belajar apa itu? Ya, apalagi itu banyak perayaan Maulid yang diwarnai kemaksiatan. Coba kaum muslimin, ya. Sekarang ini mudah, ya, cari perayaan Maulid banyak yang diwarnai kemaksiatan. Banyak. Apakah belajar sirah Nabi selama ini hasilnya seperti itu? Ya, apa bekasnya coba? Sudah berapa tahun itu ada perayaan Maulid? Apa hasilnya? Ya. Jadi di sini, ya, kalau kami ambil kesimpulan, Ustadz Umar Mita ini cari aman. Ya, cari aman. Padahal seandainya perayaan Maulid itu dibenarkan, ya, kemudian dianggap baik, tidak masalah, di sana ada kemaslahatan, seharusnya Ustadz Umar Mita itu merayakan. Ya, karena itu tidak salah. Itu ada kemaslahatan. Di sana beliau bisa berdakwah, ya, bagaimana seharusnya mencintai Nabi dengan benar, ya, bukan dengan cara-cara yang dibuat oleh orang Syiah. Perayaan Maulid ini kan buatan orang Syiah. Dan ini yang mengatakan orang Syiah sendiri. Bahkan tokoh Islam terbesar, ya, tokoh ormas Islam terbesar mengatakan juga seperti itu. Perayaan Maulid asalnya dari Syiah. Dan jelas kita tahu Syiah itu pembenci keluarga Nabi Muhammad SAW, pembenci para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi mana mungkin kita percaya bahwasannya mereka ini cinta kepada Nabi, sedangkan istri Nabi, sahabat Nabi mereka celah, bahkan mereka kafirkan. Coba, na'udzubillah min dalik. Jadi penjelasan Ustadz Umar Mita ini kaum muslimin, ini subhannya luar biasa. Ya, bisa jadi ini juga menggiring kaum muslimin, ya, tujuannya untuk menggiring kaum muslimin supaya membenarkan perayaan Maulid. Dan bahayanya, ya kaum muslimin, kalau kemudian perayaan Maulid itu dibenarkan, ya, tidak boleh melarang perayaan Maulid, tidak boleh disalahkan, tidak boleh menjelaskan bahwasanya itu adalah perkara bid'ah, ya, maka perlahan-lahan nanti semuanya akan bersama-sama merayakan perayaan Maulid. Ya, perlahan-lahan. Karena jebakan setan itu nggak langsung, perlahan-lahan. Ya, ada muqaddimahnya. Sementara itu jelas-jelas perkara bid'ah. Perayaan Maulid itu jelas-jelas perkara bid'ah. Dijelaskan oleh Ustadz Umar Mita bahwasanya tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dicontohkan. Ya, padahal kalau mereka mau mengerjakan bisa. Tidak ada penghalang satupun seandainya para sahabat mau mengerjakan, mau membuat perayaan Maulid. Ya. Dan perkara bid'ah ini kaum muslimin, ini adalah perkara buruk yang akan membuat pelakunya meninggalkan apa-apa yang sudah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang tabi'in, Hasan bin Atiyah rahimahullah, beliau mengatakan, tidaklah suatu kaum melakukan suatu perkara bid'ah di dalam urusan agama, melainkan Allah akan mencabut satu sunnah yang semisal dari lingkungan mereka. Dan Allah tidak akan mengembalikan sunnah tersebut kepada mereka sampai nanti hari kiamat. Na'udzubillah min dalik. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.